Kratom atau biasa disebut oleh warga setempat dengan nama bulung sendik adalah tumbuhan herbal yang banyak tumbuh di daerah tropis termasuk di Aceh. Penduduk setempat secara turun-temurun sudah menggunakan daun sendik ini sebagai obat tradisional. Khasiatnya yang beragam membuat daun ini mempunyai nilai ekonomi yang lumayan, sehingga tak heran jika banyak warga, khususnya ibu rumah tangga, yang mulai menggeluti usaha ini. Apalagi saat ini ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat dampak dari pandemi COVID-19. Di tengah ekonomi yang sulit akibat dampak pandemi COVID-19 ini, daun kratom atau daun puri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk membantu menopang kebutuhan hidup keluarganya. Pasalnya, daun yang dipercaya memiliki berbagai khasiat ini sangat mudah ditemui di daerah hutan tropis sekitaran bantaran sungai, termasuk di sejumlah wilayah pada Provinsi Aceh. Ini adalah tumbuhan endemik yang memang Indonesia salah satu negara yang tempat kratom tumbuh karena kita punya hutan tropis di beberapa kepulauan di Indonesia, termasuk itu Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ini hutan-hutan tropis cukup luas ya, dimiliki oleh 4 pulau ini. Sumatera ya, termasuk Aceh, di situ ada Medan dan sebagainya. Peluang kratom itu sangat besar karena di sana hutan-hutannya itu juga salah satu hutan yang diminta untuk dijaga sebagai penghasil atau penyumbang karbon di dunia, dan kawasan-kawasan hutan, khususnya hutan hujan tropis yang banyak sungai di Sumatera itu, kalau kita lihat itu banyak sekali kratom di sana dan tumbuh liar. Nah, ini kalau misalkan masyarakat di sana yang khususnya tinggal di kawasan daerah yang boleh dikatakan hutan konservasi atau hutan lindung yang paruh dunia juga di situ, ya jikalau mereka diberikan kesempatan untuk mengelola semua tumbuhan kratom yang ada di daerah hutan itu cukup akan memberikan kontribusi dalam menjaga hutan, karena ya di mana kita mengetahui bahwa karhutlah terjadi itu karena alasan ekonomi. Nah, dengan adanya dorongan atau support kepada para petani yang membudidayakan atau mengerjakan kratom ini untuk penghasilan ekonomi mereka, ini akan membantu pemerintah dalam menjaga atau memberikan kemudahan dalam melestarikan hutan itu sendiri. Karena dengan adanya kratom, masyarakat di sekitar tidak lagi menebang hutan, tidak lagi membakar hutan, bahkan mereka akan menanam pohon kratom sehingga hutan semakin lestari. Nah, jadi kita melihat bahwa di Sumatera itu, khususnya di daerah Aceh, itu sangat banyak sekali tumbuhan kratom dan petaninya juga cukup besar. Bahkan informasi yang kita tahu di sana ada puluhan ribu petani yang hidup dari tanaman kratom itu sendiri. Nah, selama ini kan yang disorot itu adalah Kalimantan. Nah, sementara ini bukan hanya di Kalimantan Barat sebenarnya, termasuk juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Nah, termasuk juga di Sumatera. Tetapi selama ini kan media maupun pemerintah hanya fokusnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Makanya kita bangun juga asosiasi di sana. Dengan ada asosiasi ini, kita berharap semua kegiatan baik dari tingkat petani maupun pelaku usaha di Aceh itu bisa terekspos, dan pemerintah juga bisa membuka mata dan telinga untuk komunitas kratom yang ada di Aceh dan Sumatera, sehingga mereka juga mendapatkan perhatian terutama dalam perlindungan regulasi, karena kita tidak mau terjadi kesalahpahaman baik antara petani maupun pelaku usaha dan aparat itu sendiri, karena banyak informasi miring yang mengatakan bahwa kratom itu adalah barang terlarang. Nah, dengan ada asosiasi kita bisa memberikan satu edukasi dan informasi kepada teman-teman kita yang di Aceh, khususnya petani dan pelaku usaha, ketika terjadi ada miss dengan aparat maupun pemerintah setempat,
mereka bisa berbicara berdasarkan informasi yang kita sudah berikan kepada teman-teman kita yang di Aceh. Di tengah ekonomi yang sulit akibat dampak pandemi COVID-19 ini, daun kratom atau daun puri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk membantu menopang kebutuhan hidup keluarganya. Pasalnya, daun yang dipercaya memiliki berbagai khasiat ini sangat mudah ditemui di daerah hutan tropis sekitaran bantaran sungai, termasuk di sejumlah wilayah pada Provinsi Aceh. Setiap 1 kilogram daun puri basah dijual kepada pengepul dengan harga berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 tergantung kualitas daun. Sementara untuk daun kering per kilogram dihargai Rp20.000 sampai Rp30.000. Sehingga tak heran jika belakangan ini ribuan masyarakat Aceh Singkil mulai menggeluti usaha ini. Nah, sebenarnya sih kalau ini udah puluhan tahun ya masyarakat kita menjemur ini, cuman selama ini kita bergantung kepada pasar Medan. Nah sekarang ini kita coba bina petani kita sendiri di Aceh dan kita pasarkan sendiri keluar yang melalui Koprabu atau koperasi. Perharinya itu baru berkisar 5 ton daun basah, di mana daun basah itu kita terima dari petani, kita timbang, tapi kita kembalikan juga ke petani lagi untuk dijemur. Namun terlebih dahulu daun kita cuci, setelah kita cuci baru kita bagikan ke petani lagi untuk dijemur dengan kuota 100 kilo per rumah tangga. Jadi sehingga penghasilan masyarakat itu bisa merata. Ya pertama kita kan melakukan pemanenan, di mana petani itu kita bina ataupun kita arahkan karena kita punya SOP dari Koprabu sendiri, proses pemanenan, kemudian nanti penyuciannya itu bagaimana, pembersihan daun, habis itu baru sistem penjemurannya bagaimana, itu semua ada SOP-nya. Sampai penggilingannya dan pengepakannya juga itu semua ada SOP-nya. Daun puri ini kita kan yang memperoleh ini bukan hanya dari Aceh Singkil ya. Iya. Kita ada 3 kabupaten kota sekarang ini yang masuk kemari, Aceh Singkil, Sungu Salam, Aceh Selatan yang masuk kemari. Tapi pada dasarnya di Aceh ini ada 10 kabupaten kota, daerah yang memiliki kratom yang dimana potensial petaninya itu berjumlah puluhan ribu, mungkin mendekati ratusan ribu. Jadi itu hanya untuk di Aceh. Lain lagi yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat juga ada ini, Riau, bahkan Jambi sudah mulai digalakkan. Jadi bisa dikatakan hampir setiap Sumatera ini ada pohon kratom ini. Sementara itu, Ketua Umum Pekrindo Indonesia Yosep mengatakan, kratom merupakan tumbuhan endemik yang banyak terdapat di beberapa hutan tropis di Indonesia, khususnya daerah hutan konservasi yang ada di kawasan hutan tropis. Sehingga, jika dikelola dengan baik, akan membantu masyarakat di sekitar areal hutan dalam pelestariannya. Karena dampak ekonomi yang diterima oleh masyarakat sekitar hutan, yaitu pemanfaatan hasil hutan tanpa merusak hutan itu sendiri. Hal ini juga akan membantu pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan. Selain nilai ekonomi yang tinggi, cara pengolahan daun kratom juga cukup mudah, sehingga mereka juga saat ini bergandengan tangan dengan BUMDes yang ada di Kalimantan. Masyarakat yang paling awam sekalipun tidak akan kesulitan menggeluti usaha ini. Sehingga selain membuka lapangan kerja, daun kratom juga berpeluang untuk menambah pendapatan daerah dan devisa negara.